Padahal konsep bahu lawean sendiri cukup menarik, tapi entah kenapa eksekusinya masih terasa kurang. Kita sebagai penonton kayak dibiarkan abai dengan kisah Mira. Memang sih hal ini menurut saya imbas dari developing karakter Mira yang juga berkontribusi membuat film ini memiliki plot twist. Salam sinema sahabat sinemalogi. Perempuan Pembawa Sial adalah film horor yang disutradarai Fajar Nugros. Film ini dibintangi Raihanun, Clara Bernadette, Morgan Oey, Didik Ninitowo, Muhammad Abe, Rukman Rosadi, Banyu Bening, Aura Karisma, Benedictus Siregar, dan lain-lain. Setiap pria yang menyentuhnya mati. Mira yang diperankan Raihanun, perempuan dengan masa lalu kelam, menjadi simbol sial bagi siapapun yang mencintainya. Alih-alih menikah dan bahagia, Mira justru membawa bencana. Warga menuduhnya sebagai penyebab kematian, lalu mengusir, meludahi, dan menyebutnya perempuan pembawa sial. Mira curiga, itu bukan kebetulan, itu adalah kiriman. Di masa pencarian penyebab kesialannya, Mira bertemu Bana yang diperankan Morgan Oey, pemilik warung nasi padang sederhana, pria asing yang memperlakukannya tanpa takut, tanpa prasangka. Cinta perlahan tumbuh, menantang takdir dan kutukan. Kali ini, bisakah cinta menyelamatkan Mira dari kutukan? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Perempuan Pembawa Sial mempertontonkan akulturasi dongeng rakyat kisah bawang merah, bawang putih, dan malin kundang. Walau dongeng yang terakhir saya masih kurang yakin karena pelintiran kisahnya cukup ambigu. Sementara dongeng bawang merah, bawang putih sudah nampak jelas. Dari nama karakter Putih dan Mira, visual bawang merah bawang putih yang jelas dipaparkan, kemudian ketidaksukaan Mira dengan bawang putih saat bikin masakan, dan rasa penasaran Putih yang menanyakan kualitas bawang merah di pasar. Ada banyak simbol yang disiratkan. Bahkan keterlibatan sang maestro tari legendaris Didik Ninitowo yang ikut ambil bagian dengan tarian pamungkasnya yang menonjolkan keluasan gerakan dan dui muka yang jadi ciri khas tariannya juga penuh simbol di dalamnya. Nampaknya Perempuan Pembawa Sial benar-benar bikin sial untuk film ini. Padahal dari adegan pembuka, film dibangun dengan set yang megah secara visual, sangat detail. Tapi selepas itu, film seakan dibiarkan menggelinding entah kemana, terlalu banyak meninggalkan potongan-potongan kisah yang sudah tidak dipedulikan. Perempuan Pembawa Sial merupakan film horor tentang Mira yang diperankan Raihanun yang dikutuk menjadi bahu lawean. Hal tersebut diperjelas dengan adanya tompel di bahu kiri Mira. Konon katanya, kalau ada perempuan yang memiliki tanda lahir tersebut, dipercaya itu akan membawa petaka bagi pasangan. Di film ini, petaka tersebut digambarkan sebagai kematian setiap lelaki yang kepincut, menikahi, dan berhubungan badan yang pada akhirnya segera dijemput ajal. Keterlibatan Didik Ninitowo, Raihanun, dan pemain lainnya yang membuat film ini lebih isi. Padahal konsep bahu lawean sendiri cukup menarik, tapi entah kenapa eksekusinya masih terasa kurang. Kita sebagai penonton kayak dibiarkan abai dengan kisah Mira. Memang sih hal ini menurut saya imbas dari developing karakter Mira yang juga berkontribusi membuat film ini memiliki plot twist yang bukan plot twist. Karena ketika proses reveal karakter, simbol-simbol yang awalnya berceceran menjadi tidak memiliki arti yang sama lagi. Mungkin karena ini adalah materi film, bukan materi kampanye, jadi hal-hal yang dianggap simple ini kayak dianggap entar dulu deh. Belum lagi soal yang lain, banyak ketidakjelasan yang dipaparkan tanpa ada sebab musababnya. Yang tiba jeritan berjamaah, yang tiba kesurupan massal, yang sebenarnya juga kalaupun gak ada adegan itu ya film masih berjalan dengan aman. Yang tiba memunculkan karakter Bana dengan sangat intens sehingga tanpa disadari bahwa Bana pun bakal sudah jelas akan menjadi pasien berikutnya. Meski dengan jalan dan eksekusi akhir yang berbeda.
Lantas dari semua kejadian yang dialami oleh Mirah, endingnya hanyalah seperti itu. Hanya berawal dari kalah cantik, semuanya berproses dengan segala kekejian sampai-sampai mengundang Mbak Warso untuk menjadi bagian dari pertikaian abadi antara bawang merah dan bawang putih. Sebagus dan sebonding apapun Raihanun memerankan Mirah yang super eksotik ini, film Perempuan Pembawa Sial masih bakalan tertatih-tatih jalannya untuk bisa melenggang di bab penceritaan. Naskahnya yang ribet dan penuh dengan dialog-dialog ajaib membuat film ini memiliki kelemahan yang memang membawa sial buat divisi lainnya. Meski dari sinematografinya bagus, artistiknya juga kece, yang ada Mbah Warsonya, tapi dari segi sound yang punya korelasi dengan jumpscare-nya yang bikin emosi. Mungkin film ini emang cocok sih buat kamu yang suka sama dikaget-kageti. Tapi untuk mencari keseruan kayaknya susah sih. Tapi kalau kamu ngefans sama salah satu pemainnya atau malah banyak, film ini bisa jadi bakal semenyenangkan itu untuk kamu nikmati. Dikecewakan juga dengan CGI yang gak memenuhi ekspektasi, di bawah standar, sayang banget. Padahal konsep andong dan penari bahu lawayan ini cukup kreatif. Lagi pula segala cast yang turut bermain di film ini sudah menunjukkan totalitas tinggi. Meski nggak ditunjang dengan porsi naskah, bahkan stand up komedian di film ini pun perannya nggak berarti sama sekali. Malah yang berperan menjadi laki-lakinya Mirah, hampir semuanya berakting sangat maksimal. Justru yang paling menarik dari semua cast adalah Morgan Oey yang memerankan orang Padang, pemilik warung makan masakan Padang yang andalannya rendang, dan jatuh cinta pada perempuan Jawa yang gak bisa masak, yang bahkan saking bencinya sama bawang putih, dia memilih masak lodeh gak pakai bawang putih, sehingga resep-resep yang diberikan oleh ibu-ibu pasar gak pernah bener. Saya sendiri termasuk penonton yang tidak terlalu ribet dengan urusan jumpscare awalnya, tapi kalau kebanyakan dan gak efektif, bisa-bisa juga emosi jiwa. Kadang berhasil, kadang melempem. Ini nih yang bikin jumpscare di film ini kesannya murah, karena repetitif dan ditunjang dengan sound yang menggelegar setara sound horek yang lagi tren di Jawa. Meski saya suka dengan jumpscare dari mas-mas petugas meteran listrik. Pada akhirnya menonton Perempuan Pembawa Sial tidak membuat saya puas lahir batin, karena terlalu banyak ganjalan dan segala kekurangan yang hampir tidak termaafkan. Hal-hal yang membuat saya naik justru dipatahkan sendiri oleh narasi-narasi tanggung yang boros dan bertumpuk. Seandainya saja horornya bawang merah bawang putih bisa dibikin lebih grande dan gak sekedar horor tempe yang muatannya klinik akut, kayaknya bakal lebih seru sih. Sekali lagi, nyawa horor di film ini ada di setiap kemunculan Mbak Warso. Titik. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Perempuan Pembawa Sial yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.